Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas the miracle of belief atau yang disebut dengan keajaiban keyakinan. Kenapa sih kok kita mesti yakin dan percaya? Nah, itu pertanyaannya. Boleh siapa yang bisa menjawab? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya dalam bentuk voucher senilai Rp50.000. Mau GoPay, mau OVO, mau Shopee, terserah. Nanti tinggal ditulis di kolom chat nomor handphonenya. Nanti saya berikan hadiahnya. Mau kan? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus yakin? Yuk, monggo. 50.000. Kapan lagi ikut training gratis dapat hadiah lagi? Kapan lagi? Kenapa sih kok kita harus yakin? Mas Doni jangan jawab sampai Mas Uki. Mas. Ya, ini sampai angkat tangan Mbak Umu. Yakin. Mbak Umu, siapa? Oh, Mas Imam, yowes, ayo. Kalau ada vouchernya pasti royokan, ayo. Oke, kalau memang kita harus yakin karena yakin itu modal untuk melangkah. Kalau tidak yakin ya kita tidak bisa melangkah. Sehingga keyakinan itu menjadi modal utama untuk sukses, Pak. Oke, keyakinan itu modal utama untuk sukses. Tapi banyak juga yang yakin, tapi nggak sukses-sukses. Nah, gimana tuh? Itu berarti suksesnya tertunda. Oh, suksesnya tertunda ya Allah. Ini jawaban orang bijak ya, jawaban orang bijak, jawaban orang ikhlas, jawaban orang pasrah kadang-kadang juga kayak gitu ya. Ikhlas dan pasrah itu beda tipis. Oke, Mas Imam dapat voucher ya, apapun jawabannya, Mas Imam dapat voucher senilai Rp50.000. Nanti tulis aja nomor handphonenya. Nanti selesai. Mas David tahu nomor saya kan, tapi ya. Sampean wis sugih ra usah. Cuk kedonyan. Mas nanti ditulis aja di kolom chat, iki Mbak Kuma yo ora usah jawab Mbak Kuma. Mas Imam nanti tulis aja nomor handphonenya biar nanti dicatat supaya nanti selesai Zoom ini langsung kita distribusikan. Oke, tadi Mbak Umu tadi juga udah angkat tangan ya, Mbak Umu. Silakan, Mbak. Mbak Umu. Bagaimana dengan Mbak Umu? Ini ada voucher loh, 50.000. Mbak Umu ada? Mbak Umu lagi ngetes kamera kayaknya. Mbak Umu, silakan Mbak. Iya, hadir. Iya. Ayo. Karena kalau dengan yakin itu pertanyaannya diganti. Sabar, pertanyaannya diganti. Oh, diganti udah. Aduh, habis ngobrol sama anak gitunya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, ngobrol aja terus ya. Pertanyaannya adalah, Mbak, apa sih yang membuat orang itu nggak yakin? Yuk. Kenapa kita nggak yakin? Itu kadang nggak tahu atau dengan kenapa sih kok kita keyakinan kita jadi kurang gitulah? Nggak yakin itu karena kita nggak tahu medan, kita nggak tahu apa yang akan kita jalani, kita nggak tahu dan apa ya? Ya, intinya kan sih kita nggak tahu medan, ya? tahu situasi sebenarnya, jadi kita nggak yakin. Tapi insya Allah kalau kita sudah tahu apa yang akan kita hadapi, insya Allah kita yakin. Iya, Mbak Umu itu kan di Pondok Cabe tadi ya? Saya di Bekasi. Oh iya, ya pantas nggak tahu medan karena di Bekasi kan? Oh, insya Allah. Kalau di Medan pasti tahu medan lah ya. Karena di Bekasi jadi nggak tahu medan. Kadang-kadang juga nggak yakin itu insecure dengan kemampuan diri sendiri. Oh, kadang-kadang kita insecure dengan kemampuan diri sendiri. Oke, boleh. Tangan dulu dong buat Mbak Umu. Silakan Mbak Umu ditulis nomor handphonenya. Nanti ditulis ya nomor handphone dalam kurung GoPay atau dalam kurung Shopee gitu ya. Nanti insya Allah kita distribusikan selepas Zoom ini. Jangan khawatir teman-teman, masih ada hadiah-hadiah berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, gitu ya. Tadi mungkin kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah sudah beberapa banyak yang sudah kita tanyakan juga. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah dikenalkan secara singkat, ya izinkan saya memperkenalkan diri. Teman-teman sekalian, nama saya
David Veronica. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sebagian mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Veronica, teman-teman. Aktivitas saya saat ini sama seperti Mas Doni ya, memberikan training di berbagai perusahaan, baik itu di BUMN, kemudian juga di kementerian, dan juga di beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Hari ini senang sekali saya diundang untuk berbagi pengalaman. Saya nggak ngajarin teman-teman, saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya miliki, dan alhamdulillah berhasil dalam kehidupan saya. Ya, nanti kita kembalikan lagi kepada teman-teman semua gitu ya, bisa jadi metode ini buat saya works gitu ya, tapi mungkin di teman-teman sekalian kok belum bisa dilakukan. Nah, berarti caranya yang perlu dirubah, tetapi belief-nya tetap harus punya kita. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Imam, belief itu atau keyakinan itu adalah modal utama. Kalau kita nggak punya belief, ya kemungkinan besar keinginan-keinginan, harapan-harapan kita akan sulit tercapai. Karena apa? Karena rendahnya keyakinan kita atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita gimana caranya nih memupuk keyakinan supaya kuat sehingga apa? Yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil. Karena apa? Saya memegang keyakinan yang betul-betul saya imani, yaitu apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yang Maha Esa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kemustahilan, ketidakmungkinan itu hanya ada di dalam diri kita, hanya ada di dalam pikiran kita, yang kadang-kadang membuat akhirnya apa? Kita nggak bisa mencapai tujuan-tujuan besar kita. Coba tanyakan sama Mas Doni, apa pernah terpikir kondisinya bisa berubah sampai saat ini? Kalau hitung-hitungan manusia, pakai logika, pasti kan nggak mungkin ngelihat background kita dulu seperti apa, pekerjaan kita dulu seperti apa, betul ya Mas ya? Mbak Kuma juga pastinya juga menyetujui gitu ya. Kalau kita ngelihat background kita dulu, nggak ada yang bakalan percaya kita akan ada di posisi saat ini. Nah, kita dulu makan sampai minta beras tetangga. Dulu mau kemana-mana orang selalu mandang sebelah mata. Tapi akhirnya apa yang terjadi hari ini? Kita bisa membuktikan bahwasanya apa? Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya dan kita berada di jalan yang benar. Ini yang perlu kita yakini dan yang perlu kita imani. Dan yang paling penting adalah ketika kita bersama Allah, maka Allah akan memudahkan kita. Nggak usah takut. Ini yang perlu teman-teman yakini dan yang perlu kita yakini bersama. Ketika kita tetap berada di jalan Allah, insya Allah Allah akan membukakan jalan bagi kita, pintu-pintu rezeki yang tidak pernah kita duga-duga, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ini yang saya alami dan mungkin Mas Doni juga mengalami gitu ya, karena kita berada di situasi dan kondisi yang sama, teman-teman sekalian. Kita bukan keturunan raja, kita bukan keturunan orang kaya, ya orang tua kita hidupnya pas-pasan gitu ya, tapi alhamdulillah Allah menitipkan rezeki orang tua kita melalui kita, gitu. Melalui kita sampai dengan hari ini, ya alhamdulillah kita bisa menjadi sumber manfaat buat keluarga kecil kita dan juga keluarga besar kita, terutama orang tua kita, gitu ya. Jadi banyak perjalanan-perjalanan hidup saya yang saya yakini itu karena apa? Karena kuatnya keyakinan saya, gitu. Nah, saya juga oleh sebab itu saya tuliskan di dalam sebuah buku. Buku saya ada 2 sebenarnya. Kalau Mas Doni udah banyak, saya ada 2. Yang pertama The Miracle of Belief ini, dan yang kedua adalah buku nikah. Jadi buku saya ada 2, Mas. Luar biasa. Iya. Kalau Mas Nasir tadi kan ya bukunya belum ada ya. Kalau saya alhamdulillah udah 2, Miracle of Belief sama buku nikah gitu. Cuma saya cari-cari di buku nikah itu kok nggak ada expired-nya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dan nulis maneh alasannya ono ae.
Ya, jadi saya diberikan amanah oleh Allah untuk mendirikan usaha yang saya beri nama Denis Touring, dan juga ada Izana Bangun Negeri yang bergerak di bidang event organizer, dan juga ada Smart Wisata yang bergerak di travel haji dan umroh, yang sekarang karena kondisi pandemi umrohnya tutup, akhirnya itu di freeze dulu. Dan alhamdulillah untungnya kami selama memang dari dulu kami tidak pernah menghimpun dana jamaah, jadi ketika tutup pun kami tidak masalah gitu ya, nggak bermasalah dengan jamaah, jadi aman-aman aja. Sekarang ini yang hubungin, Pak, saya mau naruh duit saya dong DP buat umroh nanti kalau udah dibuka. Saya tidak mau menerima karena resikonya terlalu besar, namanya uang itu panas ya, kita bisa gelap mata, kita pakai konsumtif dan lain sebagainya, malah justru nanti merugikan gitu. Makanya hari ini saya tenang-tenang aja, teman-teman saya yang bisnis travel itu pada pusing gitu ya, karena sudah terlanjur himpun uang jamaah dan uangnya itu sudah disetorkan ke maskapai, ke hotel, dan teman-teman tahu sendiri kalau uang udah di maskapai, uang sudah di hotel, itu nggak bisa di-refund, nggak bisa dikembalikan. Kalaupun di-refund dalam bentuk reschedule tiket. Ya nanti di keberangkatan tahun berapa itu pakai uang yang itu gitu. Hotel apalagi nggak bisa di-refund juga gitu. Makanya mereka semuanya pada pusing gitu. Nanti juga sekedar informasi sama teman-teman, kalau ada travel yang nawarin, Pak bayar dulu sekian, nanti berangkatnya gini, sebaiknya ditahan dulu. Karena apa? Banyak travel itu sekarang dalam kondisi sakit dalam tanda kutip, karena uangnya sudah di luar, sementara operasional tetap jalan. Maka yang bisa dilakukan oleh mereka adalah menghimpun dana untuk biaya operasional. Gitu. Jadi hati-hati kalau ada yang ngiming-ngimingin murah, diskon dan lain sebagainya, tahan aja dulu sampai memang regulasi umrohnya ini clear, gitu ya. Sekarang kan kita masih simpang siur. Ada yang bilang boleh berangkat, ini itu, ternyata nggak bisa karena saya dapat informasi dari link saya yang di Saudi, teman-teman saya yang di Saudi itu bilang memang agak susah untuk umroh saat ini, aturannya diperketat. Kalau dulu mungkin kita bisa satu kamar itu 4 orang, sekarang satu kamar itu hanya boleh diisi 2 orang, gitu ya. Kemudian sampai sana itu aturan yang sekarang ya, nggak tahu udah berubah atau belum. Tetap kita harus dikarantina selama 3 hari di hotel, yaitu biaya lagi. Kemudian kalau dulu sebelum pandemi kita itu bisa umrohnya sebanyak 2 kali, umroh wajib dan umroh sunat. Nah sekarang sudah nggak bisa lagi. Sekarang umrohnya hanya 1 kali, gitu ya. Umrohnya hanya 1 kali jadi terus saat kita ibadah, baik itu di Masjidil Haram ataupun di Nabawi, gitu ya, itu harus bikin kayak buat itu aplikasi dulu, gitu ya. Nanti ada barcode-nya. Setelah itu baru teman-teman boleh ibadah, dan ibadahnya itu nggak bisa, kalau dulu kan setiap saat kita bisa ya, mau sholat fardu itu boleh. Nah sekarang kita harus isi di aplikasi dulu, kemudian ada jadwalnya, kita bisanya sholat itu zuhur atau asar gitu. Nah itu dapat barcode. Nah pada saat ke masjid nanti di scan baru kita bisa masuk. Nah ini agak-agak repot gitu ya. Sementara kan kita di sana pengennya kalau bisa ya itikaf gitu, tapi sekarang nggak diperbolehkan. Makanya teman-teman sabar dulu, kalau ada rezeki nantilah tunggu kondisi pandemi ini berakhir gitu ya, supaya ibadahnya lebih terasa gitu. Nah itu teman-teman sekilas perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan pernah kehilangan keyakinan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah hilang keyakinan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagi Allah sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan? Selain tadi punya keyakinan, apalagi? Apakah keyakinan aja cukup? Apakah punya belief aja cukup? Banyak orang yang yakin tiap hari mondar-mandir masjid rumah, tapi kok ya begitu-begitu aja
secara ekonomi atau secara finansial atau apapun itu. Kenapa? Karena bisa jadi dia hanya sekedar yakin, tapi nggak berusaha. Ya padahal Allah juga nggak suka orang yang kerjaannya berdoa ke masjid, tapi nggak bekerja gitu ya. Allah lebih suka orang yang keluar habis subuh keluar cari. Allah lebih suka hal yang seperti itu. Nah, banyak orang yang salah tafsir nih. Yang penting saya yakin Pak, nanti juga Allah ngasih. Nggak usah pergi, nggak usah keluar, nggak usah ikhtiar, nggak usah sa'i, nanti juga dapat. Ini yang salah teman-teman. Gitu. Tapi ada Pak orang yang nggak kemana-mana, rezekinya ngalir ya. Makom kita bukan di sana gitu loh. Makom kita bukan di sana. Ada memang beberapa gitu ya, yang Allah kasih rezekinya tanpa dia keluar gitu, tanpa dia keluar rumah dikasih rezekinya gitu. Tapi ya rezekinya segitu. Ketika kita mau berusaha, mau berupaya, rezeki kita akan bertambah lebih banyak. Ya artinya apa? Mas Nasir nih pergi dari rumah, dari mes ke kantor, itu kan ikhtiarnya dari rumah kantor, rezeki datang dari manapun yang tidak bisa kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga-duga gitu. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting apa? Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha. Nah, teman-teman sekalian, gimana sih agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan selain tadi punya belief? Kira-kira apa lagi yang perlu kita lakukan, teman-teman, selain kita punya keyakinan, memiliki keyakinan yang kuat? Kira-kira apa lagi nih menurut teman-teman supaya keinginan kita itu bisa terwujud? Ayo, selain memiliki keyakinan, apa lagi? Boleh dong sharing? Yang mau sharing dapat hadiah voucher senilai 50.000 lagi. Ayo. Siapa? Ada yang sharing? Mas Nasir, Mas Nasir? Ada. Nah, Mas, selain punya keyakinan, kira-kira apa lagi nih yang perlu kita miliki supaya kita bisa mencapai harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang selama ini belum terwujud mungkin? Apa kira-kira? Kalau saya sih, kalau sudah yakin terus nggak punya tujuan yang jelas kan juga nggak tahu mau apa yang diyakini kan gitu nanti. Oke, berarti selain keyakinan, kita juga harus punya tujuan atau punya keinginan, gitu kira-kira ya? Ya, jadi inginnya apa, terus dispesifikkan lagi biar lebih jelas gitu maksudnya kan. Kadang-kadang itu kan kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir itu kayaknya nggak masuk akal kadang-kadang gitu kan. Tapi dan kurang jelas gitu loh kadang-kadang. Misalnya saya mau makan, nah tapi nggak tahu makannya makan apa nih kan gitu kan, bisa aja makan apa ya, makan permen gitu kan, padahal tujuannya pengen kenyang, tapi kalau cuma makan permen kan nggak kenyang gitu. Jadi harus jelas lagi gitu, makanya kalau emang mau makan ya makan apa, nasi padang gitu kan, atau apa pecel lele kan gitu. Kalau saya sih gitu sih, Pak David. Oke, makasih Mas Nasir. Silakan ditulis nomor handphonenya. Nanti kita berikan voucher dalam bentuk apa? GoPay kayak apa? Maxim nggak ada ya saya. Siap. Terima kasih Pak David. Sama-sama Mas Nasir. Betul teman-teman. Kita ya ketika kita sudah memiliki keyakinan, maka perlu ditambahkan apa? Keyakinan aja nggak cukup, teman-teman sekalian. Keyakinan aja nggak cukup. Kita mesti apa? Kita mesti tambahkan dengan yang namanya keinginan atau tujuan. Maka teman-teman sekalian, ini rumusnya. Kalau kita ingin mewujudkan apa yang kita dapatkan, maka di dalam Miracle of Belief itu ada yang disebut dengan yang namanya NBA. Apa itu NBA? Yo, apa yang disebut dengan NBA? Ayo, satu lagi. Siapa yang mau dapat hadiah? Rp50.000. Apa yang disebut dengan NBA? Yo, apa itu NBA? Ayo, N-nya apa? B-nya apa? Kemudian A-nya apa? Ayo, silakan. Yo, Liga Basket di Amerika. Ayo, silakan. Voucher umroh belum keluar ini ya. Ayo, apa kira-kira? N-nya apa? B-nya apa? Bentar. Ayo, silakan. Mbak Faiza boleh jawab juga ya. Ini mungkin A-nya action nih, Pak. A-nya action. Nah, ini biar
A-nya action ini Iya. jawabnya dari bawah ke atas gitu ya, nggak apa-apa, wis bebas. B-nya belief mungkin. A-nya action, B-nya belief mungkin, N-nya apa? Ayo. Nah, ini Mbak Kuma niat berusaha action, N-nya niat. Ayo, apa? Ayo. Nah, teman-teman, apa sih yang disebut dengan NBA? Ini yang saya terapkan dalam kehidupan saya, dan alhamdulillah ini works ya, ini berhasil untuk mencapai apa yang saya inginkan sehingga saya ada di posisi saat ini. Kalau ngomongin berhasil atau sukses itu kan memang tergantung Anda melihat sisi suksesnya dari mana, gitu ya. Ada yang bilang, Pak, saya sekarang sudah sukses, saya punya pekerjaan, itu sudah sebuah kesuksesan buat saya. Oke, nggak masalah. Pak, saya hari ini udah selesai kuliah, nggak ngerepotin orang tua, itu juga sukses buat kita. Jadi yang namanya kesuksesan itu tergantung Anda memaknai kesuksesan Anda sampai di mana, gitu ya. Sah-sah saja. Kesuksesan itu luas ya. Hari ini kita bisa bertahan hidup di era pandemi, ini adalah sebuah kesuksesan. Ya, boleh, gitu ya. Silakan kalau itu Anda anggap sebagai sebuah kesuksesan, nggak masalah, gitu ya. Nah, teman-teman, apapun tolak ukur kesuksesan Anda, gitu ya, apapun yang ingin Anda capai, ya, Anda bisa menggunakan metode ini atau silakan gunakan metode yang lainnya, gitu ya. Kalau saya, ini yang saya gunakan. Yang pertama apa ya? Sebelum kita punya belief, ya, atau ketika sudah punya belief, maka belief aja nggak cukup. Anda harus punya N yang pertama. Apa itu N yang pertama? Anda harus punya needs, keinginan. Apa sih keinginannya? Apa sih tujuannya? Kalau yang tadi dibilang Mas Nasir, apa keinginannya? Apa tujuannya? Apa yang ingin Anda capai hari ini? Ya, yang ingin dicapai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang apa? Jangan-jangan selama ini nggak pernah dituliskan atau nggak pernah jangankan dituliskan, dibayangin aja nggak pernah. Pak, let it flow aja. Pak, hidup bagaikan air mengalir aja. Ya jangan salahkan kalau kita nggak punya prinsip dalam hidup, kalau kita memiliki prinsip hidup bagaikan air mengalir. Kenapa? Karena orang yang punya prinsip hidup bagaikan air mengalir, dia apa? Nggak punya tujuan yang jelas. Orang ke kanan dia ikut ke kanan, orang ke kiri dia ikut ke kiri. Tapi kalau dia punya tujuan, dia akan fokus kepada tujuannya, dia akan fokus kepada keinginannya. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Nggak peduli pokoknya. Orang mau nyinyir kayak, mau apa kayak, dia nggak peduli. Kenapa? Karena yang ada di pikiran dia, yang ada di benak dia, gimana caranya supaya tujuan saya itu tercapai. Nah, orang yang punya filosofi, yang memegang prinsip hidup bagaikan air mengalir, ya hidupnya akan, mohon maaf gitu ya, kemungkinan besar dia akan ya begitu-gitu aja karena nggak punya prinsip dalam hidupnya. Orang lagi kerja gitu ya, bro nggak usah kerja bro, ngapain, gaji pintar bodoh gajinya sama, rajin malas gajinya sama, udah nyantai aja, toh juga yang penting dapat gaji. Nah yang seperti ini teman-teman, maka sulit, dalam tanda kutip sulit untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi teman-teman sekalian, yuk miliki keinginan terlebih dahulu. Harus punya keinginan dulu. Setelah punya keinginan, ya keinginan aja nggak cukup. Perlu ditambahkan yang namanya apa? B tadi, yaitu belief. Apa? Keyakinan. Kita harus menambahkan dengan yang namanya belief, keyakinan. Gitu ya. Sudah punya keinginan, banyak orang yang punya keinginan tapi nggak ditambahkan dengan keyakinan, ya jadi nothing, ya jadi percuma gitu. Pak, saya pengen ini, pengen itu, tapi apa bisa? Tapi apa mungkin? Nah, hal-hal ini yang akhirnya menggagalkan keinginan kita. Gitu ya. Ini yang menggagalkan keinginan kita, ini yang mempersulit untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Banyak orang, Pak, saya pengen punya rumah, tapi mikir lagi. Bisa nggak ya? Pak, saya pengen punya mobil. Bisa nggak ya? Apa mungkin? Alah, Pak, orang kiri ini, Pak, susah ini, Pak, turunan kiri, dan lain sebagainya. Kadang-kadang, tanpa kita sadari, kita sedang membatalkan apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So, teman-teman, mulai hari ini, kalau sudah punya keinginan, tambahkan dengan keyakinan. Cukup nggak hanya sekedar punya keinginan dan ditambah dengan keyakinan atau belief, tapi kita nggak ngapa-ngapain? Ya sama aja seperti, apa ya? Ya akhirnya menghayal, berharap sesuatu yang nggak pasti. Makanya agama kita, sebagai seorang muslim gitu ya, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersusah payah dalam menjalani kehidupannya, dalam artian bekerja. Bahkan kan ada ya dituliskan beberapa dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan ibadah-ibadah lain kecuali apa? Dari lelahnya orang bekerja. Artinya apa? Allah itu menghargai orang yang bersusah payah. Allah itu menghargai orang yang bekerja keras gitu. Bayangin, dosa besar itu tidak bisa dihilangkan dengan sholat, dengan apapun itu, kecuali atas apa? Lelahnya orang yang bekerja. Itu kalau kita maknai adalah bentuk penghargaan Allah kepada manusia-manusia yang mau bekerja keras untuk mewujudkan impian-impiannya. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita yakini. Kalau ngomongin capek, ya pasti capek namanya orang kerja. Ngomongin nggak enak, pasti nggak enak namanya orang kerja. Ngomongin nggak nyaman, ya pasti nggak nyaman namanya orang kerja. Gitu. Pak, saya karyawan, Pak, nggak enak, Pak, kerjanya begini. Saya pengen jadi owner deh. Ya, coba aja jadi owner. Kalau nggak pusingnya minta ampun. Harus merencanakan strategi. Kalau kita, ya, karena saya mengalami di dua era, menjadi karyawan dan sekarang business owner, gitu ya. Kalau karyawan, alhamdulillah kan kita mikirnya bulan depan dapat gaji, saya mau beli ini. Tapi kalau business owner mikirnya apa? 3 bulan ini perusahaan bisa jalan nggak ya? 3 bulan ini kita dapat orderan nggak ya? 3 bulan ini, 4 bulan ini, 1 tahun ke depan, apalagi ini ibu kota mau pindah dan lain sebagainya, kita udah mikir nih, ibu kota mau pindah. Apa rencananya? Sementara target market kita adalah BUMN dan juga kementerian. Kalau ibu kota pindah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita udah mikir sampai ke sana. Kalau kita kan, mohon maaf, kalau karyawan kan berpikirnya nggak terlalu sampai ke sana gitu, tapi kita mikirnya sampai ke sana. Bahkan saya sama istri itu tidur juga masih mikir, gimana ya supaya perusahaan ini tetap jalan, gimana ya supaya gaji karyawan itu tidak telat, gimana ya supaya nggak ada pemotongan dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Yuk kita lakukan sesuai dengan porsi kita, dengan posisi kita hari ini. Yang hari ini menjadi karyawan nggak usah sedih. Banyak kok karyawan yang bisa berhasil, banyak kok yang karyawan juga bisa kaya gitu ya, nggak melulu harus jadi punya usaha terus kaya, enggak. Banyak teman-teman saya yang karyawan hari ini juga berkecukupan, bahkan lebih dari cukup hidupnya gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah iri. Wah enak sampean ngomong kayak gitu karena punya usaha. Ayo kita tukeran, aku mau kok. Pengen tukeran gitu ya, silakan. Setahun aja urusin usaha saya nih. Gimana caranya bayar kontrakan kantor, gimana caranya ngatur marketing supaya penjualannya lancar, gimana caranya supaya ada training, ayo tukeran. Kalau nggak mumet, bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan melihat dari luarnya aja, gitu. Oh bos itu enak ya, padahal ya enggak gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk miliki keinginan, tambahkan dengan keyakinan. Yang berikutnya adalah action. Yang penting, yang berikutnya adalah action. Tambahkan dulu actionnya. Kalau kita nggak action, ya percuma gitu. Repot, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Bahkan kalau ngomongin action gitu ya, di agama kita itu luar biasa gitu ya, sudah diajarkan oleh Siti Hajar ketika itu dengan apa sa'i dari Safa ke Marwah. Teman-teman nanti mudah-mudahan yang belum berangkat ke Tanah Suci mudah-mudahan dimudahkan untuk pergi ke Tanah Suci sehingga merasakan sendiri, mengalami sendiri by experience gimana rasanya Siti Hajar ketika jalan berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu kurang lebih jaraknya ada berapa kilometer gitu ya, berapa kilometer, dan itu dia bolak-balik 7 kali dari Safa Marwah Safa, begitu terus. Tujuannya untuk apa? Nyari air. Ketika itu Nabi Ismail nangis, ngerengek, nangis, kejer karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika itu? Apakah dia diam? Apakah dia pasrah? Oh, udah nanti Allah juga ngasih air.
Tapi kan nggak seperti itu. Apa yang dilakukan? Ikhtiar dulu, lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Inna Sofa gitu ya. Kemudian dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, nggak ada, dia lari lagi. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan atau memberikan air zam-zam itu tepat di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kita nggak pernah tahu rezeki kita itu. Kadang kita ngejar nih ke klien nih, ada yang sales di sini, salesnya KP, kita nyecer, Pertamina kita nyecer, terus nggak closing, yang muncul apa? Paham, contohnya kayak gitu. Tiba-tiba yang closing Universitas Erlangga Surabaya atau apapun itu cara Tuhan, itu cara Allah. Yang penting apa? Kita niat, kita ikhtiarnya dijalankan, prosesnya dijalankan. Nah ini actionnya enggak, beliefnya enggak, need-nya enggak, tapi pengen semuanya tercapai. Bisa kalau Allah benar-benar ya wis kasihan lah ini, tak kasih aja lah. Tapi kan 1000 banding 1 yang seperti itu. Atau bahkan 1 juta banding 1 yang seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, yuk mulai hari ini miliki yang namanya needs, kemudian belief, dan juga action. Insya Allah ketika 3 hal itu kita lakukan, maka apa? Kita bisa mendapatkan yang namanya sebuah kesuksesan. Nah, sukses itu macam-macam bentuknya, tergantung dari teman-teman semua. Mau sukses dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk karir, rumah tangga, itu juga sebuah kesuksesan. Ketika hal ini dijalankan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, karena waktu kita terbatas, hari ini kita akan membahas sampai dengan need, sampai dengan belief, dan nanti juga boleh teman-teman akan tanya jawab gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama needs dulu deh. Kita harus punya keinginan. Kenapa sih kok kita harus punya keinginan? Nah, ini dari penelitian dari Harvard Business School gitu ya, dari 79 sampai dengan 89, ternyata ya mereka mensurvei gitu ya, beberapa orang gitu ya. Ternyata 3% itu orang punya rencana hidup yang jelas dan ditulis. Umpamanya Mbak Faiza nih, Mbak Faiza apa rencana hidupnya? Jelas nih, saya umur sekian nikah. Udah nikah belum? Alhamdulillah belum, Pak. Alhamdulillah ya. Iya, ini saya sekalian survei maksudnya ya. Oke, rencananya apa? 5 tahun ke depan akan nikah. Nikahnya sama siapa? Laki-laki bersorban putih atau apapun itu gitu ya. Ditulis dengan jelas. Nah, kemudian yang 13% itu punya rencana hidup tapi nggak ditulis, cuma sekedar punya. Ya udah, saya ininya ini begini, tapi nggak ditulis. Itu jumlahnya 13%. Dan yang 84% rata-rata itu nggak punya rencana yang jelas tadi itu. Hidup bagaikan air mengalir, wis pokoknya sakarepmu dewe, wis pokoknya jenengan sing ngatur ya Allah, udah aku pasrah. Itu ada orang yang seperti itu. Dan ternyata setelah beberapa tahun gitu ya, hasil surveinya ini ternyata dicek lagi, ternyata teman-teman sekalian 13% ya, yang 13% tadi orang yang punya rencana hidup gitu ya, yang punya rencana hidup tapi nggak ditulis, ternyata penghasilannya 2 kali lipat. Ini punya rencana tapi nggak ditulis aja penghasilannya 2 kali lipat. Dan yang 3% penghasilannya itu ternyata apa? 10 kali lipat. Ya, dari yang 97% itu. Artinya apa? Yang 13% sama yang 84% ini digabungin, ya, ternyata apa? Penghasilannya masih kalah jauh sama yang 3%. Ini hasil survei loh teman-teman. Dan saya meyakini itu, kenapa? Berdasarkan pengalaman saya dulu kerja, Mas Doni tahu lah ya, Mbak Ita juga tahu. Saya awal zaman kuliah tahun 98 itu, 99 saya kerja di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saya di perusahaan kargo, waktu itu kerjanya apa? Bongkar muat kontainer. Jadi setiap ada kontainer masuk ya, barang-barang impor masuk itu, saya masuk ke dalam kontainer, ngangkat kardus, pindahin ke truk. Itu zaman saya kuliah tahun 99. Terus saya pengen gitu ya, ya Allah, kalau bisa jangan kayak gini terus dong kerjaannya. Kalau bisa saya nganter-nganterin barang deh.
Itu keinginan saya. Dan terus saya bayangkan, terus dan alhamdulillah naik level dari yang kulit angkut barang gitu ya, dari yang kulit angkut barang, alhamdulillah naik jabatan jadi supir apa, supir truk gitu ya, supir truk, belajar bawa truk gitu ya, ngirim barang, alhamdulillah tercapai, alhamdulillah terlaksana sampai bawa truk fuso, terus akhirnya bawa taksi. Saya dulu supir taksi Bluebird, teman-teman sekalian. Ini supaya teman-teman mindset-nya berubah nih. Orang yang dulunya nothing menjadi sesuatu sekarang gitu ya. Dulu supir Bluebird ngejalanin sampai bekerja sebagai seorang sales di ISQ, kemudian di asuransi Sigma, di asuransi AXA dan lain sebagainya sampai akhirnya ada di posisi hari ini gitu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita harus menuliskan itu gitu ya? Kenapa sih kok kita harus menuliskan? Karena ketika kita punya keinginan yang jelas dan kita tuliskan, maka alam bawah sadar kita ya akan menuntun kita mewujudkan impian-impian tersebut. Dan untuk mewujudkan impian-impian tersebut, manusia itu udah dikasih 3 modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gratis, tinggal kita manfaatin. Apa? Yang pertama modal material atau modal fisik. Oke, alhamdulillah hari ini kita dikasih organ tubuh yang sempurna, tangan yang lengkap, mulut yang bisa berbicara, mata yang bisa melihat, kaki yang bisa melangkah. Ini modal loh teman-teman. Ada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini. Maka manfaatkan modal fisik kita. Kemudian ada modal sosial dan juga ada modal spiritual. Gitu. Apa modal fisik tadi? Tangan, kaki, ya. Kemudian ada modal sosial dan juga modal spiritual. Modal sosial itu apa? Teman kita, itu modal sosial. Lingkungan kita itu modal sosial. Kita kadang-kadang minta bantuan sama teman kita. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan modal sosial ini dengan baik, ketika kita susah, nggak ada yang nolong. Nggak ada yang bantu. Nah, ini pelajaran juga buat kita bersama. Artinya apa? Jangan pernah melupakan circle kita. Jangan pernah meninggalkan circle kita yang dulu kita sama-sama merintis gitu ya. Kalau kita sekarang ada di posisi yang lebih baik, jangan pernah melupakan mereka. Teman-teman, sampai dengan hari ini, saya masih komunikasi dengan teman-teman saya yang dulu driver Bluebird. Saya masih komunikasi dengan teman-teman saya yang supir truk. Nggak apa-apa, meskipun kadang-kadang, Pak, ngapain Pak, nanti yang ada dia, kalau kita itu dia minjem duit dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Bisa jadi kita ada di posisi hari ini itu berkat doa-doa mereka, kita nggak tahu. Alhamdulillah Mas Doni sekarang sukses, saya ini gampang disili duit, ya nggak masalah. Ya bisa jadi apa? Dengan kita berbagi, rezeki kita akan bertambah. Gitu. Dan ini yang saya alami teman-teman sekalian. Apalagi di masa pandemi, boleh cek WhatsApp saya, handphone saya. Mas minjem dong, Mas minjem dong. Ya udah kalau ada kasih. Kalau dia minjemnya terlalu banyak, biasanya apa? Katakanlah minjemnya 10 juta. Ya udah, daripada nanti kita tahu ada kemungkinan dia sulit untuk mengembalikan, ya biasanya apa? Nih 1 juta pakai aja. Nggak usah minjem, nggak usah dikembaliin, udah pakai aja. Daripada apa? Kita ngasih 10 tapi juga belum tentu dikembalikan gitu kan? Yang mendingan ya udah kita sumbangin aja, udah pakai aja nih 1 juta. Kalau ada dikembaliin, kalau enggak juga aku nggak akan lagi. Udah gitu. Supaya kita bisa meringankan beban teman-teman kita juga gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan circle kita, karena bisa jadi keberhasilan kita hari ini berkat doa-doa mereka juga gitu. Kita kan nggak tahu. Gitu teman-teman. Jadi modal sosial ya, jangan pernah melupakan modal sosial kita. Kalaupun nggak bisa say hello di WhatsApp, di komen lah di status Facebook-nya, di IG-nya, supaya apa? Supaya silaturahmi itu tidak terputus. Gitu kan, salah satu pembuka rezeki, salah satunya juga silaturahim. Kenapa teman-teman? Ketika kita naik, terus pada saat kita di atas dan kita tidak lagi bersosialisasi, ngerasa ini, saya khawatir, namanya orang hidup itu kan roda berputar ya. Tiba-tiba kita jatuh, nggak ada yang mau bantu kita. Ketika kita jatuh, dulu giliran kaya aja sombongnya minta ampun. Giliran kaya aja nggak pernah mau silaturahim begini-begini, giliran susah aja. Nah, kita menjaga hal itu. Makanya sampai dengan hari ini saya main sama siapa aja, sama teman-teman saya
yang dulu begajulan gitu, kita bermain, tapi kan kita sudah punya rambu-rambu mana yang boleh kita ikutin, mana yang enggak. Kalaupun kita takut dimanfaatkan atau apa, saya nggak pernah takut dimanfaatkan, teman-teman. Boleh tanya sama Mas Doni gitu ya. Saya waktu awal bisnis umroh saya ketipu berapa miliar gitu ya, sampai sekarang uangnya nggak dikembalikan juga, ya udah gitu. Biarin aja gitu, Allah ganti dengan rezeki yang lain. Nanti saya ceritakan gitu ya. Sampai dengan hari ini, bahkan ada teman saya itu yang sampai di penjara gitu ya karena utangnya terlalu banyak gitu ya, dan salah satunya ada duit saya juga di situ gitu. Yang ngelaporin bukan saya, yang ngelaporin orang lain dan dia masuk penjara, dan uang saya sampai sekarang nggak balik. Ya udah, kita ikhlasin gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ikhlas, pikiran kita ke sana lagi, akhirnya apa? Kita nggak produktif, kita nggak bisa mikirin strategi. Ya, nanti kita bahas pada saat kita membahas soal belief gitu ya. Ini modal sosial. Kemudian yang berikutnya tadi modal spiritual. Apa itu modal spiritual, teman-teman sekalian? Kita pada saat lahir ya kita sudah diberikan sudah bundling ya, istilahnya itu bundling gitu ya. Kita bundling sudah dapat agama yang kita yakinin dari kedua orang tua kita gitu ya. Alhamdulillah kita terlahir dari orang tua muslim sehingga kita pun beragama muslim, dan tugas kita sekarang memperdalam ilmu agama yang diturunkan oleh orang tua kita gitu ya. Kita perdalam lagi, kita punya modal spiritual sehingga apa? Kita punya rem dalam menjalani kehidupan ini. Mana sih yang boleh, mana sih yang enggak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perkuat lagi, teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman, pada saat menjalani kehidupan ini? Yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan ya kita harus kuatin dulu diri kita gitu ya. Kita kuatin diri kita terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bagaimana cara menguatkan pribadi kita? Gimana sih supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, teman-teman sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tahu nih, apa sih yang membuat kita lemah, itu dulu. Kira-kira apa sih yang membuat kita lemah? Untuk menjadi pribadi yang kuat kan kita harus tahu nih, apa yang membuat kita lemah gitu ya, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang kadang-kadang membuat kita lemah? Yuk, apa kira-kira? Apa yang membuat kita lemah dalam menjalani kehidupan ini? Kegagalan, negative thinking, ya Mbak Fauza, kegagalan, Mbak Kuma, negative thinking, ya itu yang membuat kita lemah. Apalagi? Mental block, ya mental block, negative thinking, itu semua sumbernya karena apa? Karena kita menghadapi apa? Akhirnya negative thinking. Teman-teman, biasanya yang ragu, ya takut gagal, dan lain sebagainya. Teman-teman, biasanya yang membuat kita lemah itu adalah ini, teman-teman. Apa di situ yang membuat kita lemah? Apa yang membuat kita lemah? Masalah itu yang membuat kita lemah. Kadang kita bilang ini itu. Pak, masalah saya begini. Pak, ini itu. Pak, kayaknya kok masalah nggak berhenti begini. Itu yang membuat kita lemah. Jadi yang membuat kita lemah itu adalah masalah. Nah, kita mesti paham dulu, teman-teman. Sudah sunatullahnya. Kalau kita hidup itu pasti akan diberikan masalah. Kadang-kadang ini kan kita pengennya seneng, pengennya kuat, tapi nggak mau punya masalah. Ya nggak bisa. Kuat dan tidaknya kita itu tergantung seberapa besar masalah kita, betul? Dan semua orang pasti akan diberikan masalah sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Masalah saya sama Mas Doni pasti beda. Masalah saya dengan Mbak Ita pasti beda. Masalah saya dengan Mbak Kuma pasti beda. Masalah saya dengan Mas Nasir pasti beda. Karena apa? Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu capability kita di dalam menghadapi masalah. Nggak akan ketuker. Kalau hari ini masalah kita ringan, hati-hati. Berarti Allah tahu kapasitas kita. Berarti kita lemah, makanya dikasih masalah-masalah yang kecil.
Tapi kalau Allah tahu, Allah percaya kita kuat, maka apa? Diberikan masalah-masalah yang besar. Nah, pertanyaannya, mau nggak sih, gitu ya, pengen nggak sih kita itu semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita? Ya kalau mau, terima dong permasalahan yang datang hari ini. Seberapa besarnya masalah itu, percaya dan yakin deh bahwasanya apa? Allah itu tahu kekuatan kita. Oke, kan kita kan pengennya kuat, pengennya happy, pengennya enjoy, tapi nggak pengen ada masalah gitu dalam hidup. Ya nggak bisa, teman-teman. Percaya deh, ya bahwasanya apa? Ketika kita diberikan masalah, itu sudah dalam 2 paket. Apa paketnya? Ketika Allah memberikan masalah, maka Allah akan menambahkan kemampuan kita. Ketika kita diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menambahkan dengan kemampuan kita. Bukankah kita semua itu pengen kemampuan kita meningkat? Bukankah kita semua itu pengen kemampuan kita semakin tinggi? Maka kalau ingin kemampuan kita besar, kemampuan kita kuat, kemampuan kita semakin tinggi, maka terima apapun permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah berjanji ini. Allah yang janji, bukan saya. Bukan Mas Doni. Bukan presiden kita. Tapi Allah yang janji. Bahwasanya apa? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jelas, kalau saya yang janji, saya bisa ingkar. Kalau bos yang janji bisa lupa. Kalau presiden yang janji bisa nipu. Tapi apakah mungkin Allah akan mengingkari janjinya? Allah loh yang janji, aku nggak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau masalah kita besar, kesanggupan kita besar, udah titik. Kalau masalah kita kecil, ya udah kesanggupan kita kecil. Maka jangan pernah ngeluh ketika diberikan masalah. Ya Allah, berikanlah hamba masalah yang kecil, ya Allah, berikanlah hamba masalah yang kecil, ya Allah. Berarti apa? Kemampuan kita akan kecil terus. Tapi doanya harus diganti, ya Allah, besarkan kemampuan saya terhadap masalah ini, ya Allah. Betul masalah ini besar, ya Allah, tapi ada yang lebih besar dari masalah ini. Yaitu apa? Engkau, ya Allah. Maka permudah, kuatkanlah kemampuanku untuk menyelesaikan masalah ini, beres. Nah, kita biasanya apa? Berkutat kepada masalahnya terus. Yang dipikir masalah terus, ya Allah, hilangkan dong masalah saya, ya Allah, hilangkan masalah saya, ya Allah. Ya kalau kecilkan masalah saya, ya Allah, berarti kan kemampuan kita kecil terus. Nah, supaya kemampuan kita meningkat, ya berdoa, ya Allah, tambahkan kemampuan saya atas masalah hidup yang saya hadapi, ya Allah. Hamba tahu, saya tahu, kami yakin bahwasanya apa? Engkau Maha Besar. Engkau pasti memberikan kesanggupan atas permasalahan yang sedang saya jalani hari ini. Udah. Aman kita. Nah, ini biasanya apa? Kita itu fokus terhadap masalah terus. Yang difokuskan itu masalah terus. Akhirnya apa? Kita tidak fokus kepada solusi. Akhirnya apa? Kita pusing terus dalam hidup ini. Karena apa? Kita fokusnya sama masalah. Nah, yuk teman-teman, kita kuatkan lagi keyakinan kita bahwasanya apa? Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Setelah punya keinginan, baru tambahkan dengan keyakinan atau yang disebut dengan belief, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat nih, semakin enjoy nih dalam menjalani kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita kuatkan lagi belief kita agar apa? Agar kemampuan kita juga semakin meningkat, supaya hidup kita itu semakin enak, semakin tenang dalam menjalani kehidupan kita. Oke, tadi kita sudah membahas tentang keinginan.
Kenapa sih kok tadi keinginan itu harus dituliskan? Kenapa kok harus disebutkan dan kemudian harus dituliskan? Kenapa kira-kira teman-teman? Supaya apa? Supaya terekam di alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar kita itu akan menuntun kita menuju keinginan-keinginan yang kita harapkan. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan apa? Ana inda zonni abdibi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Maka jika engkau berprasangka baik, maka kebaikan itu yang akan mendatangimu. Tapi jika keburukan itu yang engkau pikirkan, maka jangan salahkan jika keburukan itu yang menghampirimu. Banyak sebagian besar dari kita gitu ya, ketika punya keinginan tadi, nggak mungkin Pak, beliefnya rendah nih, apa nggak mungkin Pak, nggak akan bisa Pak. Ya udah, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan hadis tadi, ana inda zonni abdi. Maka kalau sudah punya keyakinan, udah punya keinginan, tambahkan keyakinan, udah action, udah bismillah. Ya Allah, saya sudah menjalankan itu semua, dan saya serahkan semuanya kepadamu. Kalau hari ini masih belum, mungkin apa? Kita belum pantas. Karena hati-hati teman-teman, ujian paling berat itu ketika kita dikasih kemudahan, ketika kita dikasih keberlimpahan. Kalau kita diuji dengan kesusahan, kita semakin kemungkinan besar kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dikasih kemudahan, dikasih keberlimpahan, ada besar kemungkinan kita jauh dari Allah. Hati-hati. Kalau hari ini kita belum dikasih keberkahan dalam bentuk kekayaan finansial, ya bisa jadi kita belum pantas, belum siap. Maka pantaskan dulu diri kita. Karena ujiannya besar loh. Tanya Mas Doni, gitu ya, dulu kita belum punya apa-apa, laler aja nggak mau deket. Sekarang kita udah punya apa-apa, ya Allah, semua orang dari gunung itu, itu kan teman saya, itu kan saudara saya, bla 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 bla. Kalau mau lihat DM di Instagram saya itu banyak banget yang Pak, apa kabar, begini begitu, bla 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 dan lain sebagainya. Ujiannya semakin banyak, ujiannya semakin besar. Teman-teman, kalau hari ini kita belum diberikan kemudahan dalam bentuk kekayaan dunia, ya sudah, kita sadari bahwasanya mungkin memang kita belum pantas, dan kita harus terus mencoba untuk tetap supaya bisa dipantaskan. Oke, nah teman-teman, tadi ya, saya capek dulu terus. Jadi, nah teman-teman, tadi yang pertama adalah nih, tulisannya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kurang terlihat, Pak. Kurang terlihat ya? Iya, Pak. Saya tak majuin sih. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Yang pertama apa? Kita dikasih yang namanya, ini teorinya tadi ya, needs. Kemudian yang berikutnya adalah B, yaitu belief. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Dan yang berikutnya adalah action. Nah, hari ini kita tadi sudah membahas need, dan hari ini kita membahas belief. Kita harus meyakini, ya, meyakini apapun yang kita inginkan, dan kita percaya bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya gimana supaya keyakinan kita itu terus tumbuh? Gimana caranya supaya keyakinan kita itu muncul gitu ya? Pak, kadang kan keyakinan itu kan naik turun Pak, up and down gitu ya. Pak, gimana caranya supaya up terus Pak? Gimana caranya supaya ketika down itu segera bisa naik keyakinan kita? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan teman-teman semua ya. Nah, maka yuk teman-teman sekalian, gimana sih supaya kita itu percaya dan yakin bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha pemberi rizki, ya, kalau kita Allah itu maha Rahman dan Rahim, Allah itu sifatnya ya Rozak gitu ya, yang maha pemberi rizki, maha pengampun, lagi maha penyayang, ya, maha segalanya gitu ya. Gimana cara kita percaya dan yakin bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat itu? Apa yang harus kita lakukan?
Yuk. Logika sederhananya teman-teman, ya, Mas, logika sederhananya supaya kita itu yakin, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita yakin dan percaya, yakin atau percaya, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita yakin dan percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kenal. Kenal dulu. Yang buat kita nggak yakin dan nggak percaya, karena apa? Karena kita belum benar-benar kenal nih. Kita belum benar-benar kenal, betul ya? Oke, kenal dulu. Makanya Mbak Faiza nggak akan percaya Mas Nasir kalau belum kenalan. Kenalan dulu. Mas Nasir juga nggak akan percaya sama Mbak Faiza kalau nggak kenalan. Maka kenalin dulu supaya kita yakin nih. Kalau sudah kenal kan, oh iya Mas Nasir orangnya begitu, kerjaannya rapi, karirnya bagus. Maka apa? Mbak Faiza mau. Ya udah Mas Nasir, aku dibawa ke Samarinda juga nggak apa-apa. Sekarang coba, tiba-tiba nih Mas Nasir japri di kolom chat, Mbak Faiza, mau ikut aku ke Samarinda nggak? Mau nggak kira-kira Mbak Faiza? Kalau Enggak, mau ya Pak. kebangetan berarti. Mau nggak Mbak? Enggak, kan belum kenal sama sekali, Pak. Takut, Pak. Nah, sama. Kenapa yang membuat kita nggak percaya sama Allah itu? Karena apa? Karena kita nggak yakin nih kalau Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemberi rizki. Ada 99 nama-nama Allah. Kita yakin nggak? Meyakini ini nggak? Wajar kalau kita itu apa? Pak, apa mungkin saya bisa kaya? Pak, apa mungkin saya punya perusahaan? Pak, apa mungkin saya bisa nikah dalam waktu dekat? Kenapa? Karena kita nggak yakin. Sumbernya apa? Karena kita nggak benar-benar mengenali Allah. Maka kenali Allah. Kenali Allah. Allah itu maha mengabulkan. Allah itu maha mengabulkan setiap pinta dari hambanya. Kenal dulu. Kan logika sederhananya begitu. Tiba-tiba Mas Nasir, Mbak Faiza, nikah yuk. Kenal belum, udah minta nikah. Oke? Sengebet-ngebetnya orang belum pengen nikah, nggak akan mau. Kalau belum kenal, atau diajak, atau ayo mas, aku semua ya mas. Oke, maka kenali dulu ya Mbak Faiza, sabar ya. Kenalan dulu. Mas Nasir juga sabar, jangan langsung main ngajak-ngajak aja. Kenalan dulu, setelah kenal, baru muncul yakin dan percaya. Diajak orang tuanya, oh orang tuanya begini, oh ternyata agamanya baik, oh orangnya kalem, oh orangnya begini. Baru ketika kenal, yakin. Ketika yakin, ya sudah, jalan. Nah, sama kita sama Allah seperti itu. Yang membuat kita, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bakalan. Karena apa? Karena kita nggak kenal kalau Allah itu maha baik. Ini loh sumber dari segala sumber. Saya pernah ya pulang sholat raweh, istirahat saya pulang duluan, sampai di rumah hujan deras, saya berdiri di depan teras rumah. Tiba-tiba apa? Ada Bapak Haji sama Bu Haji ya. Kalau di sini di Jakarta kita manggilnya engkong gitu, engkong Haji, namanya Haji, naik motor. Motornya semuanya bunyi. Cuma satu yang nggak bunyi, klaksonnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan gimana buruknya motor itu gitu ya. Knalpotnya bunyi, klotok, spionnya bunyi, keplek, plat nomornya bunyi, kritik, cuma satu yang nggak bunyi klaksonnya. Berteduh dia di depan rumah saya. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngiyup ya apa gitu ya. Di situ Ajinya itu mukenaknya masih diselempangin di tangan nih. Mau kena kayak mau enggak kayak pokoknya masih diselempangin.
Kong ngajinya masih pakai peci. Tiba-tiba apa hujan masih itu, saya panggil, ya Kong, masuk aja ke dalam. Enggak, udah bentaran juga hujannya reda kok. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada sebuah mobil sedan lewat. Wush, entah kenapa ininya Ajinya bilang, Kong, beli mobil yang kayak gitu kenapa Kong? Biar kita nggak kehujanan. Apa jawaban Kongnya? Sambil balik badan dia bilang, buta mata lu. Tanah udah habis, anak keblangsak. Orang Betawi kalau bilang keblangsak itu anak udah nggak jelas semua. Lu pakai minta mobil, lagi mikir, otak lu di mana mikir, istrinya digituin. Dalam hati saya, ya Allah, baru aja dia sholat tarawih membesarkan nama Tuhannya, membesarkan nama Allah dengan takbir apa Allahu Akbar. Bukankah Allah Maha Besar? Bukankah Allah itu mudah? Kalau kita ngasih mobil aja gampang, ngasih tsunami aja Allah bisa, apalagi ngasih mobil. Tapi apa yang dilakukan? Goblok, apa buta mata lu, nggak mikir apa tanah habis, anak keblangsa. Kenapa sih nggak bilang amin, doain dia ya? Kan ngomong amin aja nggak bayar. Tapi kita sudah apa? Sudah membatalkan rencana Allah dengan bilang buta mata lu. Jangan-jangan gitu nih kita sama pasangan kita nih. Ayah, beli rumah dong. Buta mata lu. Kita ini cuma admin, Kita ini cuma sales. Padahal apa? Mudah bagi Allah mewujudkan itu. Tinggal apa? Amin. Aja. Jangan nggak mungkin Mas, masa mau dia ke Samarinda. Ya udah, kalau kita udah bilang nggak mungkin, kejadiannya nggak mungkin. Maka aminin. Amin. Dari situ saya belajar, ya Allah, jangan sampai saya seperti itu. Makanya ketika anak saya mau kuliah di Jepang, dulu kondisi ekonomi saya masih belum bagus gitu ya. Ketika dia bilang, kamu mau nggak kuliah di Jepang? Nah, dia bilang, emang punya duit? Bismillah. Alhamdulillah, berangkat. Sampai hari ini nggak pulang-pulang. Alhamdulillah udah kerja di perusahaan farmasi. Di nama daerahnya di Ibaraki, dekat di daerah Tokyo kalau nggak salah ya. Nggak mau pulang sampai sekarang, Mas? Nggak mau, kalau gajinya gede. Nggak mau pulang, Mas. Alhamdulillah. Di sana kerja di perusahaan farmasi, posisinya quality control, dan alhamdulillah pas pandemi kemarin itu tahun 2020, 3 warga negara asing yang diterima kerja di Jepang dari berbagai kampus, ya cuma 3 orang, ya salah satunya Nana, kakaknya Iza gitu. Dan alhamdulillah dia betah, sudah dapat apartemen di sana semuanya. Dari mana? Ya udah believe, saya bilang sama dia, yakin aja. Kalau dia awalnya kan nanya, emang punya uang Papa Bos? Dalam hati asem, ini setiap hari kita berdiri ngoceh ngomong betis sampai kram, masa iya nggak punya duit? Dia bilang udah, Bismillah, tugas kamu belajar, urusan itu serahin kita orang tua. Ya alhamdulillah. Artinya apa? Nggak ada yang nggak ada yang nih, kenali dulu, kenali sifat-sifat Allah nih. Kenali 99 sifat Allah nih. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, Allah Maha beri rezeki. Doanya ya Allah, berikanlah hamba kekayaan di dunia untuk beribadah kepadamu. Ya. Kekayaan kita itu untuk ibadah, untuk sedekah, untuk umrohin orang tua, hajiin orang tua, umrohin keluarga, kan untuk beribadah kepadamu. Jangan egois doanya, ya Allah, berikan kekayaan di dunia untuk hamba, ya Allah. Kan egois, tapi ya Allah, berikanlah hamba kekayaan di dunia untuk beribadah kepadamu. Alhamdulillah, ini yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya dimudahkan dalam kehidupan ini. Bahkan sampai pandemi ini pun, alhamdulillah, usaha kita masih survive. Alhamdulillah malah nambah karyawan di saat pandemi. Kita nggak pernah tahu. Sementara di luar sana banyak yang ngurangin karyawan. Alhamdulillah teman-teman di KP masih utuh. Karena apa? Karena kita mencoba untuk mengenali ini nih. Ini logika sederhananya, contoh lagi logika sederhananya. Untuk menumbuhkan kepercayaan ya, maka kita harus kenal. Contoh, saya udah kenal Mas Doni ini udah lama nih. Saya tahu gimana setianya Mas Doni. Kalau saya masih on off setianya. Kalau Mas Doni udah 100% setia, kalau saya masih bisa tergoda lah. Ya ada duit, ganteng juga kan repot ya.
Oke, saya tahu Mas Doni setia gitu ya. Saya tahu Mas Doni cinta banget sama keluarganya, sama pasangannya. Saya ketemu Mas Doni di launch di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Saya lihat Mas Doni lagi duduk sama perempuan seksi pakai rok pendek, bajunya melecet-melecet semua. Apa yang ada di pikiran saya ketika saya melihat Mas Doni? Karena saya yakin, saya kenal sama Mas Doni, ini saya kenal nih gimana baiknya dia, gimana solehnya dia. Maka apa yang ada di pikiran saya? Oh, paling ketemu sama klien, paling lagi ngomongin bisnis, paling itu lagi nawarin produk kreasi presentasi, habis itu kan mereka pulang. Karena apa? Karena saya kenal. Coba kalau saya kenalnya cuma sekedar kenal, terus Mas Doni, oh ya saya tahu yang punya kreasi presentasi, oh ya yang di Surabaya, cuma sekedar kenal. Ketemu di bandara, kayak Mas Doni ya, kok sama cewek ya, seksi lagi, pakaiannya merecet-merecet, ya Allah, kancingnya berontak, ini pasti pulang dari sini kayaknya ngamar di hotel sana nih. Di hotel sana. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Karena saya nggak benar-benar kenal sama Mas Doni. Sama kita sama Allah, kalau kita nggak benar-benar kenal nih sama Allah, nggak benar-benar kenal, maka pikiran kita apa tadi seperti yang dijawab Mbak Kuma, negatif thinking terus. Apa mungkin Allah ngasih kita? Apa mungkin kita bisa kayak ini? Jawabannya nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena apa? Karena kita nggak kenal sama Allah. Karena kita nggak mau mencoba mengenali Allah. Akhirnya apa? Prasangkanya negatif terus. Nggak mungkin Pak kita bisa kaya, kita nggak punya keturunan kaya kok. Nggak mungkin Pak kita punya perusahaan, kita nggak punya keturunan punya perusahaan kok. Pak nggak mungkin kita berhasil dalam hidup. Nah keturunan kita dari bapak, ibu, buyut, nenek, mbak dan sebagainya kere semua ya. Kemungkinan kita kere. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Allah. Tadi logika sederhananya Mas Doni di bandara sama perempuan seksi. Kalau kita kenal beliau, pasti ya sudah orang ngomongin bisnis kok nggak mungkin kemana-mana. Karena tahu kesehariannya, tahu hidupnya, tahu gimana dengan pasangannya. Jarang loh orang di sosmed komen-komenan suami istri kalau nggak dia. Oke, ketika kita kenal dan percaya, maka kita yakin bahwasanya apa? Nih, kalau udah kenal, maka kita akan yakin nih. Kita akan yakin kalau Allah itu Maha Penolong. Allah itu Maha membantu hambanya. Jadi, teman-teman, nggak usah takut kalau kita udah kenal sama Allah, enjoy hidup kita. Ini yang saya lakukan, ini yang saya yakini. Nah, teman-teman, yuk kenali Allah. Lebih kenal lagi, lebih mendekat lagi bahwasanya Allah itu Maha baik. Allah itu Maha memberikan segalanya. Kenali lagi Mas Nasir, Mbak Fizanya dikenalin, Mbak Faizanya, lebih kenal lagi, habis itu bawalah ke Samarinda sana. Oke, nah ketika kita yakin dan percaya teman-teman sekalian, maka apa? Maka Allah akan memudahkan kita. Nah, ini yang saya yakini. Contoh, waktu saat bisnis umroh, gitu ya, waktu bisnis umroh itu, awal-awal bisnis umroh, Mas Doni waktu itu berangkat sama saya itu tahun 2016 ya Mas, kalau nggak salah. 2016 sampai 2017. Ya Mas. 2016 itu saya ada di titik yang betul-betul ada di titik terbawah dalam hidup gitu ya. Karena apa? Baru ngedirin umroh, udah ketipu. Total itu saya ketipu rentang waktu dari 2016 sampai 2018 gitu ya. Itu total 3M lebih. Waktu saya umroh pertama sama Mas Doni itu kondisinya utang lagi banyak-banyaknya, makanya di sana itu mumet gitu ya, bawa jamaah tapi pikiran kemana-mana. Jujur Mas, waktu itu saya cuma bawa duit, bawa ongkos cuma 1 juta dengan kondisi kita bawa jamaah yang cukup banyak. Ya modalnya apa? Bismillah lah. Kalau ada apa-apa sama jamaah, ya nanti kita tinggal cari jalan masing-masing lah, atau ya usaha kemana lah. Ditipu ke sana kemari, ditipu ke sana kemari. Tapi ya sudah, kita yakin, kita percaya Allah pasti akan bantu kita. Saya pernah ditahan di Madinah, ini saya belum pernah cerita di tempat training, saya pernah ditahan di Madinah, ditahan sama manajer hotel di Madinah,
Karena apa? Hotelnya ternyata belum dibayar sama perwakilan saya di Indonesia. Padahal saya udah bayar lunas. Sampai di sana, saya dipanggil, dimasukin ruangan kecil, terus diinterogasi, dibilang kalau kamu nggak bayar, jamaah kamu saya keluarin dari kamar hotel. Tas-tasnya saya keluarin semua. Terus saya bilang, saya udah bayar, ini buktinya. Saya nggak butuh bukti, saya butuhnya fulus. Nah kan repot kalau udah kayak gitu. Akhirnya apa? Waktu itu saya bawa uang 11.000 US dollar, itu pun uangnya temen, dia nitip untuk DP hotel di sana. Tapi saya izin dulu sama teman saya telepon, Ibu, uang 11.000 US dollarnya saya pakai dulu ya, saya pinjam dulu karena saya kondisinya kepepet di sini, hotel saya ternyata belum dibayar. Apa kata teman saya? Udah Mas, pakai aja dulu, nanti ganti di Jakarta aja. Akhirnya apa? Saya bilang sama manajer hotel, aneh ada uang 11.000 US dollar, akan saya berikan kalau nanti seandainya pihak Jakarta nggak bayar. Kita kasih waktu saya sampai hari Kamis. Oke, kata dia gitu. Dan uang 11.000 US dollarnya saya bawa, itu kemanapun saya pergi itu diikutin sama mutawifnya. Sama orang sananya lah ya. Sampai saya bilang, Mas, nggak usah ngikutin saya, Mas. Saya nggak akan kabur. Apa jawabannya? Yang kemarin bilang begitu, Pak. Tapi kabur, Pak. Cuma ke kamar mandi aja nggak diikutin. Akhirnya ya sudah, hari Kamis, dan ternyata hari Kamis itu uang juga belum ditransfer dari perwakilan Jakarta. Akhirnya uang 11.000 US dollar itu saya kasih, ini uangnya 11.000 US dollar, clear ya. Oke kalau begitu, tapi maaf, hotel yang di Mekah sudah kita cancel, jadi kondisinya hari ini antum nggak ada hotel di Mekah. Padahal hari itu apa? Hari Kamis itu kita mau ngambil mikot di Bir Ali menuju ke Mekah dengan kondisi apa? Tidak ada hotel di Mekah. Ya Allah, sepanjang jalan itu sholawat, istighfar. Saya bilang ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya tidak pernah ada niatan untuk merugikan jamaah. Saya nggak ada niatan untuk ngakalin jamaah. Mudahkan saya ya Allah. Mudahkan saya. Udah. Sepanjang perjalanan zikir, sholawat, talbiyah, terus sampai di rest area. Saya bilang ke drivernya istirahat dulu di rest area di tol antara Madinah dan Mekah. Itu turun, jamaah saya bilang, Ibu, Bapak, yuk makan dulu, saya yang bayar. Supaya apa? Killing time, ngulur waktu sambil di sana lagi nyari hotel. Saya telepon lagi, Ustadz, gimana hotelnya dapat nggak? Belum Pak, sabar dulu ya Pak. Saya tutup lagi. Akhirnya mutawif saya bilang, beliau bilang, Pak David, kalau terlalu lama di sini khawatir jamaah curiga, nanti malah repot. Mendingan udah yuk kita jalan lagi aja. Udah kita jalan. Sepanjang jalan itu ya sudah sholawat, terus akhirnya setengah jam sebelum masuk kota Mekah itu ada rest area terakhir. Saya bilang sama supir, minggir lagi masuk rest area, kita sholat maghrib jamaah isya di sini aja, karena toh kalau kita paksain ke Mekah, kondisinya Mekah itu lagi bubaran sholat isya. Di daerah Miswala itu kalau bubaran sholat isya, itu jalanan penuh, bis nggak bisa lewat. Ya jutaan orang habis sholat di Masjidil Haram kan, akhirnya kita sholat di rest area, dan di situ saya sholat, kemudian saya juga sholat tobat, bisa jadi mungkin ini kesalahan-kesalahan saya selama ini, dan minta sama Allah, ya Allah, mudahkan saya ya Allah, saya sudah pasrah, saya serahkan semua kehendak-Mu, dan alhamdulillah, Bapak Ibu selesai sholat itu, Ustadznya nelpon ke saya, dia bilang, Pak, sudah ada hotel, tapi jaraknya mundur 3 blok dari hotel pertama yang dijanjikan. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting dapat hotel. Akhirnya saya bilang ke jamaah, Bapak Ibu mohon maaf, hotel yang awal kita janjikan full gitu ya karena ada kasus begini. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat gantinya. Ya untungnya jamaahnya paham gitu ya, ngerti, dan nggak apa-apa Pak David, kita niatnya ibadah. Ya udah kita dapat hotel. Jadi teman-teman, kita yakin nih, kita kenal sama Allah, kalau Allah itu Maha Penolong, ya, apapun itu bisa terjadi. Itu yang saya yakini sampai dengan hari ini. Pernah satu waktu, ini lebih ajaib lagi, makanya Mas Doni sedekahnya dipertahankan, gitu ya. Saya waktu itu tahun 2017 jam 3 pagi ditelepon dari Saudi, dari Jeddah. Waktu itu saya nggak ngikut jamaah umroh gitu ya. Saya di Jakarta. Tour leader saya itu telepon saya jam 3 pagi waktu Indonesia, dia telepon nangis-nangis, Pak David, tolong Pak David. Apa Bu, jam 3 pagi ada apaan nih? Iya Pak, tiket kita ternyata tiket void, tiket bodong.
Jadi pada saat di counter check-in itu nama-nama jamaahnya nggak ada sama sekali, blank, dan kita nggak bisa pulang, Pak, tiketnya Etihad. Pak David, mohon maaf Yes. menyela sebentar. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Iya, terima Sampai kasih, jam 11 Pak. juga nggak apa-apa, bebas. Nggak pengen ketemu Mas Nasir. Pak. Ya, Mbak Ita, ya deg-degan banget gitu ya. Akhirnya apa? 2017 ya, di Jeddah itu jamaah sudah sampai di Bandara Jeddah, tapi tiketnya kosong, nggak ada tiket sama sekali. Blank, padahal kita udah beli, udah bayar, cash semuanya ya. Kalau umroh itu kan semuanya harus cash semua gitu. Dan akhirnya saya bilang, terus gimana dong Bu? Ini jam 3 pagi, nggak mungkin saya telepon travel agent di sini untuk nanya tiket dan lain sebagainya. Ya terus gimana dong Pak? Ya udah Ibu, gini aja, Ibu bicara sama jamaah pelan-pelan, balik lagi ke Mekah, bilang aja, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk ibadah lagi gitu ya. Apapun itulah Ibu sampaikan ke jamaah. Akhirnya baik Pak kalau gitu, dia nyampaikan ke jamaah dan alhamdulillah jamaahnya mau balik ke Mekah. Nah sepanjang itu Bapak Ibu sekalian, saya cuma bilang ya Allah, ini masalah apa lagi kok nggak selesai-selesai. Waktu itu saya ingat banget tanggal 19 Februari pas ulang tahunnya Iza, ya anak saya. Dari situ kita udah pasrah, udah nggak ada duit, kondisinya rumah saya yang di BSD saya jual, mobil saya waktu itu Mas Doni tahu ya, mobil saya itu juga saya gadein, dua-duanya mobil kondisi udah nggak ada uang sama sekali. Akhirnya waktu itu saya cuma pegang uang 2 juta kalau nggak salah, itu persiapan buat ulang tahunnya Iza karena biasanya dia minta dibeliin McD buat makan-makan sama temennya di sekolah. Akhirnya waktu itu saya bilang sama Iza, ulang tahunnya jangan di sekolah ya, kita ulang tahun di pesantren aja yuk, di panti asuhan aja. Jawaban Iza, oke ayah, nggak apa-apa di panti asuhan aja. Ya udah, dari 2 juta itu 1,5 juta kita beli snack, yang 300 buat ngasih ustadznya, yang 200 buat pegangan. Sampai di panti asuhan di dekat rumah itu, anak-anak yatim piatu itu dikumpulin, kemudian kita doa bareng. Waktu itu ustadznya nyamperin saya, dia bilang, Pak David, mau titip doa apa? Kita mau doa bersama sama anak-anak yatim di sini. Apa? Ini merinding, teman-teman. Jadi saya cuma bilang, Ustadz minta tolong didoain, dimudahkan urusan saya. Udah itu aja Ustadz yang saya mau. Udah berdoa ya Allah, mudahkan urusan orang tua Iza begini-begini, amin, selesai, kita pulang. Sampai di rumah itu kita masih mikir belum ada tiket. Lagi duduk santai gitu di ruang TV gitu, tiba-tiba handphonenya istri saya bunyi, dapat telepon dari temannya. Namanya orang lagi stres kan suara kedengeran ya. Orang bisa merasakan, kenapa suaranya begitu amat, lemas amat? Iya, ini habis ketipu tiket lagi. Ya Allah, berapa pack? Berapa tiket? Berapa jumlahnya? Berapa gitu? Ada 40. Bayangin 40 kali 7 juta ya kalau Jeddah Jakarta gitu. Akhirnya apa? Berapa pack teh? 40. Serius 40? Iya. Kenapa sih? Ya udah gini aja, saya ada tiket ini nih, ada tiket apa? Dia bilang ada tiket pentalan atau apalah istilahnya gitu ya, yang cancelan tiket gitu. Ada cancelan tiket gitu. Jumlahnya 40 pack. Teteh email aja manifestnya, nanti tiketnya pakai tiket ini aja. Istri saya nggak percaya kan, yang benar, jangan bercanda, ini serius nih. Bener teh, tapi aku nggak punya uang, kata istri saya. Udah nggak usah mikirin, nanti bayarnya kalau teteh punya uang, dan saya nggak akan nagih. Istri saya ngeliat saya, ya seriusnya ya, email gitu. Langsung saya email, bener teman-teman, nggak sampai 1 jam kita dapat tiket Fly Emirates waktu itu, dan dengan nama-namanya semua dengan kode bookingnya, saya langsung kirim ke tour leader saya di Jeddah, dan alhamdulillah mereka bisa pulang. Artinya apa? Kita yakin Allah itu maha baik, sedekah itu juga membantu kita, doa-doa anak yatim itu ternyata sampai ke arasnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Dan ternyata ya bisa jadi berkat dari doa-doa anak yatim, adik-adik kita itu yang membantu saya lolos dari permasalahan itu. Bayangin kalau 40 itu nggak pulang, saya bisa mungkin hari ini nggak ketemu teman-teman, mungkin saya ada di Prodeo gitu ya, di penjara, ya, karena dilaporin jamaah, tapi alhamdulillah hari itu jamaah bisa pulang. Dan alhamdulillah utangnya juga sudah terbayar. Nah teman-teman, karena apa? Karena saya kenal sama Allah, mencoba mengenali Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha mengabulkan setiap minta. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau ada rezeki lebih gitu ya, nggak harus banyak kok. Sedekah itu kan nggak dilihat besar kecilnya, tapi bagaimana niat kita.
gitu ya. Boleh nggak sedekah itu terang-terangan? Boleh, tertutup boleh gitu ya. Terang-terangan untuk apa? Untuk memotivasi orang-orang yang selama ini mungkin masih ragu untuk sedekah. Ya, boleh terang-terangan diupload di sosmed silahkan gitu ya, tapi tidak dikhususkan untuk ria gitu ya. Kalau pengen aman ya udah diem-diem aja. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sampai dengan umroh terakhir itu memang kita Smart Wisata sudah berazam gitu ya. Setiap umroh, setiap keberangkatan umroh kita selalu menggratiskan 1 orang bahkan 2 orang umroh, baik itu ustadz, anak yatim, itu kita berangkatkan gratis dari mulai paspor, visa, bahkan transport kita kasih gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin itu jalan kenapa sampai dengan hari ini kita selalu dimudahkan. Jadi jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk berbagi sesama manusia. Cuma saya nggak pernah mau menginformasikan di sosial media, karena bagi saya meyakini ya sudah, apapun yang saya lakukan hanya saya dengan Allah yang tahu, kecuali di forum-forum resmi seperti ini saya ingin memotivasi teman-teman untuk terus berbagi. Kemudian mohon maaf, nggak apa-apa ya agak lama sedikit gitu ya. Kemudian utang ya, utang teman-teman saya gitu ya, uang saya di luar itu kalau dibilang sampai dengan hari ini cukup banyak gitu ya 1 M lebih ada gitu, yang sama ustadz ini, yang sama agent ini, yang sama ini dulu ya, awal-awal sebelum saya paham gitu ya, sebelum kita kan terus belajar gitu ya, sebelum saya paham gitu, saya setiap nggak ada uang pasti kan pikirannya uang saya ada di sana, akhirnya apa, ngejar terus, nagih terus, kalau nggak dikasih kadang-kadang emosi gitu ya, akhirnya apa, di satu waktu saya duduk sama istri berdua, tiba-tiba istri saya bilang, ayah, setiap kita nggak punya uang, pikiran kita ke mereka terus, supaya akhirnya kita nggak produktif, akhirnya kita ya muter-muter ke situ aja. Gimana kalau kita ikhlasin? Terus saya nengok, ikhlasin? Tar dulu, kita hitung dulu, banyak loh jumlahnya. Terus kata istri saya, ya udah biarin aja, kan bukannya kalau kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita. Kan ayah trainer sering ngajarin orang yakin, masa ayah nggak yakin? Mati aku. Langsung saya bilang, oke, kalau itu mau kamu, ya udah, kita ikhlasin, kita lupain, anggap aja kita udah nggak punya piutang, nggak punya piutang di luar. Ya udah, orang-orang yang utang kita bebasin. Ditelepon satu-satu, Ustadz, uang saya yang di Ustadz nggak usah dipikirin. Kalau Ustadz ada silahkan ganti, kalau Ustadz nggak ada saya nggak akan nagih, dan insya Allah saya ikhlas. Ada yang sampai nangis, ibu bener bu, ya Allah ibu begini-begini, tutup satu kita telepon, dan alhamdulillah Pak dapat gantinya. Project dari mana? Dari project training, project IO itu jalan terus. Di pandemi kemarin aja kita masih ngejalanin IO yang ada yang mendatangkan orang, dan alhamdulillah sesuai prokes gitu ya, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini nggak bermasalah. Dari mana semuanya? Dari Allah. Bapak Ibu nih, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi yuk teman-teman, jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Apapun itu sedekah baik terang-terangan maupun tertutup. Dan ini yang saya lakukan gitu ya, bukan bermaksud riya. Sekali lagi ya Allah mudahkan, semoga dijauhkan dari sifat riya. Tujuan saya hanya untuk memotivasi teman-teman bahwasanya kita harus merayu Allah dengan cara-cara yang baik gitu ya. Makanya alhamdulillah teman-teman, saya sudah melakukan itu, dan di Daya Inspiring People kita tidak terlalu mengejar klien-klien, mohon maaf gitu ya, klien-klien kayak lembaga pembiayaan leasing, kemudian insurance, kemudian perbankan, karena kami meyakini ada hal-hal yang kurang pas. Makanya kliennya DIP alhamdulillah dijauhkan dari yang seperti itu. Klien-klien kita ya perusahaan-perusahaan swasta yang manufaktur gitu ya. Kemudian kalaupun ada perbankan yang minta kita ngisi training, asalkan saya tidak ngisi selling skill, ngajarin orang untuk nawarin produk-produk bank gitu, saya nggak mau. Tapi kalau untuk leadership, untuk kepemimpinan masih oke. Tapi kalau untuk gimana menawarkan pinjaman nanti dapat ini, saya nggak mau. Dan itu saya hindari. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita menghindari itu, dan alhamdulillah masih dicukupkan rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ngambil keputusan itu, banyak teman-teman saya yang bilang, rugi bro, bank itu
dananya unlimited, dana trainingnya begini, nanti lu akan sepi trainingnya dan lain sebagainya. Saya balik lagi di sini. Saya kenal Allah kok. Saya yakin ketika kita berada di jalan Allah, Allah akan membukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Dan alhamdulillah, teman-teman, ya kita berproses ya, namanya orang hidup itu kita berproses. Dulu Mas Doni tahu waktu saya ke Jepang, modalnya kartu kredit, apa-apa dikit-dikit gesek dengan bangganya saya ke Mas Doni dan Mbak Uma, Mbak ntar sama aku aja, gesek. Ternyata apa? Oh ternyata itu salah, itu riba, gitu ya. Dan kita harus jauh dari riba dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah teman-teman, sampai dengan hari ini, gitu ya, saya sudah menjauhi itu dan saya salut sama Mas Doni, sama Mbak Uma juga. Beliau juga orang yang anti kredit gitu ya. Kalau nggak punya ya udah tahan dulu. Kalau punya baru beli gitu. Kalau dulu saya maksain. Namanya juga trainer, mobilnya harus bagus gitu kan. Kalau nggak punya duit ya kredit, nyicil gitu. Ya orang berproses ya, Alhamdulillah Mas sekarang beli apapun cash gitu ya. Kalau nggak punya ya tahan dulu, diempet dulu kalau kata orang Jawa. Tahan dulu, punya uang baru kita beli. Itu lebih tenang, lebih nikmat. Dulu saya waktu pakai Pajero setiap tanggal 25 itu deg-degan, ya Allah, cicilan 8,9, ya Allah, cicilan 8,9. Akhirnya sudahlah, mungkin Allah narik mobil saya dengan cara tadi, saya ditipu banyak, akhirnya saya jual, rumah juga saya jual. Alhamdulillah, sekarang semuanya satu persatu kembali seperti sedia kala. Dan Daya Inspiring People on the track, gitu ya, berjalan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah. Kita menghindari perusahaan-perusahaan yang bergerak yang masih ada unsur-unsur ribanya, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita dimudahkan dan ya alhamdulillah cukup. Kalau ngomongin kurang, manusia pasti kurang terus gitu ya. Dan kita mencoba untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan dan alhamdulillah itu jauh lebih nikmat. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman untuk terus memberikan yang terbaik, terus kenal sama Allah, terus dekat sama Allah. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Kalau ada pertanyaan, monggo, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat memotivasi sekali ya materi dan pengalaman yang dibagikan oleh Pak David. Bagi sahabat Rumah Umat semuanya yang ingin bertanya, silakan banget nih untuk bertanya agar tidak ada yang ganjel di pikiran gitu. Boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin bisa 3 pertanyaan dulu ya. Ya. Persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Mas Nasir mungkin mau nanya ke Mbak Faizal, monggo Mas. Ya, Assalamualaikum Mbak, boleh bertanya? Waalaikumsalam, boleh Mbak Wani Biro. Ya, oh ya jelas ya suaranya? Jelas Mbak, sampai keluar-keluar ini suaranya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ya nama saya Alfi Rusda seperti yang ada di di Zoom ya dari Padang. Ini terkait pertanyaannya terkait ini Mbak Ustadz ya, terkait bagaimana cara kita apa yang kita lakukan ketika kita berada di titik terendah gitu kan. Nah, sehingga kita nggak lama-lama merem di situ, akhirnya langsung up lagi gitu kan, dan terus yakin juga kepada Allah pasti semuanya ada hikmahnya. Nah, kebanyakan ya kalau faktanya apalagi ya teman-teman saya yang seumuran kayak zaman ini sekarang ketika berada di titik terendah, caranya itu malah yang salah. Misalkan ada yang nggak yakin lagi sama Allah atau yang melakukan yang nauzubillah seperti kayak bunuh diri gitu. Ya, mungkin begitu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Alfi. Mbak Alfi, ya, karena bertanya, saya kasih hadiah voucher 50.000 ya. Nanti ditulis. Ya, terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Nanti baru itu yang lainnya. Nah, gimana sih supaya kita ketika ada di titik terendah, kita bisa segera up lagi, segera termotivasi lagi gitu ya. Yang pertama adalah Mbak cari lingkungan dulu yang tepat.
supaya kita nggak salah. Nih lingkungan. Banyak orang yang akhirnya terjerumus ketika punya masalah, ya. Ketika punya masalah ada di titik terendah, akhirnya semakin jauh dengan Allah. Karena apa? Karena lingkungannya nggak mendukung nih. Lingkungannya nggak mendukung. Udahlah kita lagi terpuruk, kita ada di lingkungan yang orang-orang lingkungan yang apa? Yang pesimis. Maka cari lingkungan yang optimis. Karena lingkungan ini berpengaruhnya sangat luar biasa. Kita ada di titik terendah, kita bergaul sama orang-orang yang negatif thinking. Tuh kan, udah gue bilang apa? Tuh kan, udah saya bilang apa? Percuma sholat, rukuk, sujud, tetap aja begitu. Akhirnya apa? Karena kita lagi terpuruk, karena kita akal sehat kita lagi nggak jalan, akhirnya apa? Menyetujui, mengiyakan. Bener juga ya, itu dia nggak sholat aja, kaya-kaya aja. Itu dia nggak sholat, hidupnya bahagia-bahagia aja. Akhirnya apa? Terbawa kita. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang optimis, nih yang ada di lingkungan yang optimis, maka apa? Meskipun kita down saat itu, lingkungan kita akan bilang, tenang, masalahmu belum seberapa. Saya pernah punya masalah yang lebih berat dari kamu dan saya bisa melalui itu. Dan alhamdulillah saya berhasil. Kamu pasti bisa berhasil. Akhirnya apa? Pola pikir kita juga akan berubah. Makanya teman-teman, waktu saya ketipu hampir 3M, saya itu ngubungin teman-teman saya yang dulu pernah mengalami, yang pernah ketipu jauh lebih besar dari saya. Awalnya saya kan merasa paling berat, merasa paling susah, merasa ditipu paling besar gitu ya. Ketika saya telepon teman saya, lu ketipu berapa sih bro? Total 3M bro. Ya ampun masih kecil bro, gua kemarin 20M. Alhamdulillah sekarang balik. Akhirnya apa? Bangkit. Oh yang dia 20M aja bisa. Coba kalau saya telepon orang yang pesimis, bro, gue baru tipu 3M bro. Ya Allah bro, 3M itu banyak bro, berat loh bro membalikinnya. Susah loh. Apa yang akan terjadi? Ya udah, saya akan terdemotivasi. Tapi kalau kita optimis, maka kita akan termotivasi di sini. Makanya Mbak, perlu bergaul, mencari komunitas-komunitas yang satu frekuensi, komunitas-komunitas yang bisa membuat kita selalu optimis dan termotivasi. Makanya kan ada pepatah Arab yang mengatakan gini, kalau kamu ingin bau wangi, maka bergaulah dengan penjual parfum. Tapi kalau kamu ingin celananya bolong-bolong atau pakaian bolong-bolong, maka bergaulah dengan penempa besi. Ini artinya apa? Lingkungan pergaulan itu sangat mendukung, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita ingin berhasil, bergaul sama orang-orang yang berhasil, yang punya optimisme yang tinggi, yang bisa memotivasi kita. Jangan bergaul sama orang-orang yang demotivasi, orang-orang yang kerjaannya pikirannya negatif terus. Ya kita akan ke bawah. Dulu saya pernah terjebak di lingkungan yang negatif, yang isinya apa? Keluhan terus. Kalau dikasih tahu orang, lu kayak yang paling bener, lu kayak hidupnya udah paling bener. Akhirnya apa? Kita nggak mau dengar masukan kanan kiri. Gitu ya. Jadi, Mbak, yang di Padang gitu ya, apa yang harus dilakukan? Cari lingkungan yang tepat, bergaul dengan lingkungan yang tepat, konsultasi, curhat sama orang-orang yang punya optimisme. Jangan curhat sama orang yang justru melemahkan kita. Kalau kita curhat sama orang yang melemahkan kita, yang akhirnya yang muncul bukan solusi. Oke, yang muncul bukan solusi, dan malah justru akan membuat kita semakin terpuruk. Gitu ya, itu lingkungan yang paling penting. Oke, kalau semakin dekat dengan Allah harus, ya, tetapi lingkungan itu awalnya lingkungan dulu. Kita itu bisa dekat sama Allah dan enggak itu kan juga tergantung lingkungan juga. Kalau lingkungan kita orang-orang baik ke masjid tiap subuh ya pasti kita ngikut. Awalnya terpaksa nggak apa-apa. Awalnya karena rasa malu bukan diniatkan karena Allah nggak apa-apa. Pertama, nanti kan lama-lama kita semakin paham, oh apa yang saya lakukan ini ya memang karena Allah, bukan karena malu sama tetangga, bukan karena ini karena itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Rusdia dari Padang, Mbak Alfi Rusdia. Ya, Maya Surabaya berarti Ibu disarankan Alfi juga ya Rusdia? Pak, pilih-pilih teman gitu ya. Iya Mbak.
Mbak Maya betul, kita harus pilih-pilih teman. Kalau kita nggak pilih-pilih teman, kita tidak men-screening teman kita, ya ada kemungkinan kita bisa terjerumus. Banyak orang terjerumus karena narkoba, karena apa? Dia ada di lingkungan itu. Banyak orang yang akhirnya nggak sholat, lepas hijabnya karena lingkungannya seperti itu. Penting milih-milih teman, penting boleh milih-milih teman gitu ya. Dan kita juga bergaul sama siapapun, tapi kita punya benteng. Bisa, oh ini nggak oke, sekedar kenal aja deh, nggak perlu masuk terlalu jauh gitu ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi betul kita harus memilih-milih teman, memilih-milih pergaulan, karena lingkungan pertemanan itu sangat mudah merubah hidup kita gitu. Baik, terima kasih Mas. Pak David. Oke, lanjut. Lanjut, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih dipersilahkan. Ini ada Pak dari Imam Ghazali. Oke. Bagaimana caranya menghindari logika-logika yang kadang mengurangi keyakinan atau rasa optimis? Oke. Kenapa sih logika-logika itu mengurangi keyakinan kita? Karena apa? Kadang-kadang ya logika kita itu mengurangi kekuatan spiritualitas kita. Kadang-kadang logika-logika itu dikonekkan dengan kenyataan yang ada, itu yang akhirnya membuat kita menjadi rendah keyakinan kita. Contoh ya. Contoh Mas Imam, waktu Mas Imam SD, ketika ditanya cita-citanya jadi apa? Mungkin saat itu cita-citanya saya mau jadi presiden, gitu ya. Saya mau jadi presiden, Pak. Kenapa pada saat SD kita berani menentukan cita-cita kita jadi presiden? Karena kita tidak membenturkan keyakinan kita dengan logika kita. Karena SD logikanya masih belum jalan. Naik SMP. Ditanya lagi cita-citanya. Mas Imam, cita-citanya jadi apa? Tadi SD jadi presiden, akhirnya apa? Logika sudah mulai main ya, anak SMP kan udah mulai. Kayaknya nggak mungkin deh. Nilai pas-pasan. Orang tua juga hidupnya pas-pasan, begini. Turunin lah. Akhirnya jadi menteri aja deh. Ditanya, Mam, cita-citamu apa, Mam? Jadi menteri aja, Pak. Loh, waktu SD jadi presiden, kenapa sekarang turun? Kayaknya nggak mungkin. Begini. SMA, logika semakin berkembang. Akhirnya apa? Ditanya, cita-citamu apa? Menteri. Sekolah aja swasta, kuliah aja belum tentu, ini bisa apa enggak, mampu apa enggak. Logika kita sudah mempengaruhi keyakinan kita nih. Akhirnya Pak, udahlah nggak usah jadi menteri, jadi PNS aja lah, PNS. Jadilah, ditanya lagi, kuliah. Kuliah aja cuma D3 Pak. Biaya pas-pasan, kayaknya PNS juga nggak mungkin. Udahlah jadi apa adanya lah. Terserah Gusti Allah saya ngatur. Oke, Pak. Keyakinan ketika keyakinan itu ketika dibenturkan dengan logika pasti akan mengurangi keyakinan kita. Kenapa? Karena logika akan mencari alasan-alasan yang rasional. Sementara keyakinan kita itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai dengan logika dan nalar. Oke, makanya kalau sudah yakin, logikanya dikurangin dulu. Yang membuat akhirnya kita berhenti karena apa? Dibenturkan dengan logika. Ya sekarang kita logikanya gini. Contoh sederhananya kita yakin dan percaya bahwasanya gini aja deh. Perang Uhud kalau kita ngomongin logika masuk akal nggak? Pasukan Muslim bisa menang dari para kafir Quraisy pada saat itu. Kalau hitung-hitungan logika, nggak akan mungkin. Kalau pada saat itu Rasulullah hanya menggunakan logikanya saja,
pasti akan kalah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kita lawan, Allah pasti bantu. Kan kalau kita yang pakai logika, Allahnya mana? Bantuannya dalam bentuk apa? Orang pasukan kita kalah kok. Jumlah pasukan kita jelas kalah. Ya pasti kalah dalam pertempuran. Itu kan kalau kita pakai logika. Tapi kalau kekuatan spiritual itu nggak bisa diukur pakai logika. Udah yakin aja, yakin. Makanya Pak, kalau sudah punya niatan, udah yakini, ya yang logikanya itu dikurangi. Karena apa? Semakin kita membenturkan antara logika dengan keyakinan, spiritual kita akan selesai. Makanya banyak orang yang hijrah sekarang ini, ya, yang hijrah keluar dari perusahaan ini, dia ingin ke jalan Allah. Kalau dia mikir pakai logika, nggak akan ada hijrah itu. Nanti gimana? Kerjaan di sini udah mapan, posisi GM. Tetangga saya itu pilot Sriwijaya Air, kemudian kemarin sebelum pandemi pindah jadi pilot di Malaysia Airlines, tiba-tiba hijrah, semua ditinggalkan. Saya tanya sama dia, Pak, kan kerjaan udah enak di Malaysia Airlines, kenapa Bapak keluar? Apa jawabannya? Maskapai saya menyediakan wine untuk penumpangnya. Yang saya yakini, yang saya pelajari, ketika ada jual minuman keras atau memperjualbelikan minuman keras dan saya ada di dalamnya, saya terlibat juga dalam yang namanya dosa. Jadi saya resign, Mas. Terus gimana, Pak? Nanti hidupnya Bapak begini. Kan logikanya itu Bapak masih butuh penghasilan. Ya, Mas, kalau kita ngikutin logika, nggak akan selesai. Betul, kalau ngikutin logika, hitung-hitungannya saya nggak akan dapat uang, gitu. Tapi saya yakin dan percaya Allah pasti akan bantu saya. Toh sampai dengan hari ini saya berkecukupan. Mas bisa lihat tiap hari saya mondar-mandir ke masjid dan lain sebagainya. Jadi Mas Imam, kalau sudah yakin, sudah nggak, jangan terlalu dikait-kaitkan dengan logika, karena itu yang nanti akan menghilangkan keraguan kita, akan memunculkan keraguan kita atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mas. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Imam. Tadi udah dapat kan? Nah, kita oper ke yang lain ya, yang Ya, berikutnya. ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Dari Ibu Ade Amelia. Pak David, bagaimana caranya meyakinkan orang terdekat kita supaya bisa mendukung usaha kita? Karena selama ini cuek dengan apa yang telah kita lakukan. Padahal kita butuh support di saat kita lelah jika ada masalah. Bagaimana ini solusinya, Pak? Oke, jadi ini kenapa orang masih belum yakin sama kita? Bisa jadi karena belum ada bukti atau belum terbukti apa yang kita lakukan. Contoh, kalau boleh tahu Mbak Ade meyakinkannya usahanya apa nih? Usaha dalam bentuk apa nih? Apakah dalam mendidik anak? Apakah Mbak punya usaha online atau apapun itu? Bagaimana Mbak Ade? Online, Pak. Makanan, Mbak? Usaha online. Kebutuhan rumah tangga, Pak. Ya, kebutuhan rumah tangga online gitulah ya. Secara online atau warung gitu? Online, Pak. Online. Nah, yang nggak support siapa? Apakah pasangan? Iya, pasangan, Pak. Oke, apa yang membuat dia nggak support? Ya saya juga bingung. Ya, kemungkinan kenapa belum disupport ada dua. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil keputusan bahwasanya orang itu nggak mendukung kita. Bisa jadi yang pertama apa? Suaminya Mbak pengen ngelihat dulu sampai sejauh mana perjuangan Mbak. Oke, bisa jadi seperti itu karena kita sebagai suami kadang-kadang melihat istri kita udah biarin aja dulu. Biarin dia usaha dulu semaksimal mungkin, kalau sudah angkat bendera putih atau udah angkat tangan, udah melambai-lambaikan tangan di kamera baru dibantu. Bisa jadi seperti itu. Pengen ngelihat dulu keteguhan kita dalam menjalani usaha. Yang kedua, mungkin belum terbukti usahanya Mbak itu bisa mencukupi kebutuhan atau bisa memenuhi kebutuhan atau bisa mengganti atau sesuai dengan pengorbanan yang Mbak lakukan. Jadi dengan online itu akhirnya apa? Urusan anak jadi terbengkalai, sehingga apa? Suami Mbak ngerasa udah biarin aja gitu ya. Kalau bantuin nanti malah dia lupa sama anak, lupa sama istri, atau bisa jadi Mbak lebih fokus kepada usahanya dibandingkan memberi kewajiban Mbak kepada suaminya gitu. Nah, ini
gimana caranya? Perlu dibicarakan. Perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Tanya, kok ngerasa nggak didukung ya sama sampean ya? Ada apa? Tapi ingat, pada saat diskusi, dalam kondisi yang tenang. Jangan suami baru pulang kerja, baru diskusi. Pada saat jalan, lagi liburan, Mas, sambil bercanda, Mas, aku kok kayaknya pengen dibantu sampean deh, Mas, untuk hal ini, hal ini, hal ini. Soalnya teman-temanku yang lain tuh lebih berhasil kalau pas suaminya itu ikut campur, pas suaminya itu bantuin gitu. Aku pengen deh kayak gitu. Nah, nanti kan bisa ketahuan tuh. Kalau sekarang kan kita hanya bisa menerka-nerka nih, nggak tahu apa yang ada di kepala suami kita, apa yang menjadi keinginan suami kita. Jangan-jangan memang suaminya nggak setuju Mbak melakukan bisnis ini. Karena banyak faktor, apakah, mohon maaf, akhirnya tanggung jawab Mbak sebagai seorang istri berkurang karena adanya pekerjaan ini. Atau suami Mbak merasa tidak diperhatikan karena Mbak lebih fokus sama usaha ini. Nah, ini kan perlu dibicarakan, perlu didiskusikan dengan pasangan. Gitu ya. Yang saya lakukan sama istri, ya, saya diskusi, ngobrol gitu ya, kalau lagi ada masalah-masalah gitu ya. Nah, feel free aja, jangan baperan. Kalau nanti memang suaminya, kamu nggak usah gini lagi, kasih alasannya. Apa-apa alasannya, aku nggak boleh jualan kayak gini. Aku masih cukup kok, aku masih mampu kok. Jangan-jangan seperti itu. Bisa jadi mungkin suami Anda ngerasa dengan adanya usaha ini, suami jadi apa ya? Marwah seorang suaminya jadi berkurang gitu ya, karena Mbak mau usaha sendiri atau bagaimana. Karena ego suami itu juga cukup tinggi laki-laki gitu ya. Jadi mesti didiskusikan, Mbak, mesti dibahas bersama-sama. Ya, itu jawaban dari saya. Diskusikanlah. Toh kita kan berumah tangga nggak sebentar gitu ya. Kita kan tahu karakteristik pasangan kita pastinya. Disampaikan saja seperti tadi dengan suasana yang tenang dan jangan menghakimi. Yang penting jangan menghakimi, jangan menyalahkan gitu ya. Terima aja, namanya istri itu kan ikut apa kata suami. Gitu ya, kalau suami. Jadi supaya berkah juga usahanya. Kalau suaminya ngedukung kan insya Allah jauh lebih berkah. Jangan sampai karena tidak ada izin dari suami atau suami belum 100% mengizinkan sehingga membuat usahanya jadi tersendat-sendat. Istri itu apa kata suami? Kalau suami bilang A, ya udah diikuti. Karena surganya istri itu kan tergantung dari suami. Gitu ya, kalau kita laki-laki tergantung dari kedua orang tua kita. Makanya kewajiban kita patuh dan taat sama orang tua itu nggak akan putus bagi seorang laki-laki. Tapi bagi istri, bagi wanita, akan terputus kewajibannya kepada orang tuanya ketika dia sudah bersuami. Karena kewajibannya kepada suaminya. Gitu ya. Bahkan kan dulu diriwayatkan juga ketika itu ada seorang wanita gitu ya, ingin takziah ke orang tuanya meninggal, dia ingin takziah ke rumah orang tuanya sendiri, dia nggak berani sebelum dapat izin dari suaminya. Dulu kayak begitu tuh. Kalau sekarang kan enggak, bodoh amat, suami kemana, istri kemana gitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Dulu zaman Rasulullah tuh, masya Allah gitu ya, istri itu mau keluar rumah aja izin dulu sama suaminya. Bahkan mau takziah ke orang tua istrinya meninggal nih, nggak berani nyelonong pergi sendiri, izin dulu sama suaminya. Bayangin dulu nggak ada handphone. Kalau suaminya lagi di luar kota, dia harus nunggu suaminya pulang dulu, gitu ya. Jadi izin dulu ya kepada suami. Kalau sama pacar ya nggak usah izin. Ngapain sama pacar izin? Izin dulu Mbak Faiza, nggak usah Mbak kalau masih pacaran, ngapain? Izinnya sama bapaknya ya, sama bapaknya, sama ibunya kalau masih belum berkeluarga gitu. Iya, siap Pak. Pacaran kok izin-izin, ramai lo nggak keimangan kok izin-izin. Kadang-kadang ini orang masih pacaran ini lebih takut sama pacarnya daripada sama Allah. Kalau pacarnya bilang jangan pergi, nggak pergi. Tapi kalau pas azan, ntar Oke gitu, Mbak Mbak Ade Amalia, didiskusikan ya Mbak, dibicarakan sama pasangannya. Terima kasih Pak David. Sama-sama, tulis nomor handphonenya ya Mbak. Terima kasih Kak Ade buat pertanyaannya. Oh ya, karena waktu kita
sudah terbatas dan sangat terbatas, yang terpaksa kita harus mensudahi ya akhir sesi dari tanya jawab ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penanya atas pertanyaan yang sangat berbobotnya, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak David Veronica atas pemberian jawaban yang sangat memuaskan kita semua. Dari webinar kali ini dapat saya simpulkan bahwa kepercayaan harus selalu tertanam dari dalam diri kita semua. Ketika kita tetap berada di jalan Allah, insya Allah kemudahan dalam hidup selalu ada. Dan untuk mendapatkan semua yang kita inginkan atau bisa tercapai, itu ada rumusnya loh, ada NBA, yaitu Need, Believe, dan Action. Jangan lupakan 3 itu ya, sahabat Rumah Umat. Nah, info aja nih, untuk acara Percinta Rumah Umat bulan depan, itu Rumah Umat menghadirkan pembicara dengan nama Bapak Asep Supriyatna, dengan temanya yaitu merawat amanah. Wah, mendengar temanya saja sudah sangat berbobot banget ini. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin rubrik Cinta Rumah Umat bulan depan ya, sahabat. Oke. Agar acara pagi ini tidak hilang begitu saja dan ada memorinya, bolehlah kita foto bersama. Jadi sebelum mengakhiri sesi ini, dimohon bagi sahabat Rumah Umat semuanya untuk mengaktifkan kameranya untuk kita ambil sesi foto bersama. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk segera mengaktifkan kamera sebentar. Saya mohon juga kepada Mbak Ayu untuk screen capture ya, agar didapatkan gambar yang bagus. Bagaimana Mbak Ayu? Oke. Oke. Ini sudah on cam semua ya? Ambil posisi yang paling baik menurut masing-masing. Jadi, boleh saya hitung mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Mungkin 1 kali lagi gaya bebas ini. Tunjukkan gaya andalan masing-masing. Bagaimana nih gayanya? Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin.